Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Epi Lutfiah dengan NIM 23140187 dari Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang landasan pendidikan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya dalam rangka UAS mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Robiatul Munajah, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, untuk materi yang akan kita bahas hari ini ada 4 poin. Di antaranya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan landasan pendidikan. Yang kedua, apa saja macam-macam landasan pendidikan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan asas-asas pendidikan. Terakhir, bagaimana penerapan asas tutur handayani dalam pendidikan di Indonesia. Nah, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian landasan. Apa sih yang disebut dengan pendidikan? Pendidikan sebagai usaha dasar yang sistematis dan sistematik selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Nah, landasan dan asas sangatlah penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu apa saja sih macam-macam landasan pendidikan. Nah, di dalam macam-macam landasan pendidikan mempunyai 4 poin diantaranya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Kita lanjut ke landasan pertama, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Nah, yang kedua yaitu pengertian landasan kultural. Nah, di dalam ini pendidikan landasan ini yaitu kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan yang timbal balik. Nah, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi. Nah, dengan cara apa? Dengan menjalankan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Nah, kita lanjut ke landasan yang ketiga, yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Yang terakhir yaitu landasan hukum. Landasan ini dapat diartikan dengan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam kegiatan pendidikan. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi poin yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan sekolah. Di antara asas-asas tersebut adalah asas tuturi handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu bagaimana penerapan asas tuturi handayani dalam pendidikan di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin saja. Yang pertama, memberikan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat di dalam sebuah proses pembelajaran. Supaya apa? Supaya anak lebih percaya diri dan lebih mengembangkan bakat-bakat tertentu. Yang kedua yaitu seorang pendidik harus bisa melibatkan mental dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu seorang pendidik hanya mengarahkan saja. Jadi di dalam tuturi handayani seorang pelajar harus lebih
menguasai materi tersebut dengan cara mencari sebuah jawaban tersebut dengan kemandirian. Nah, itulah materi-materi yang kita bahas hari ini tentang landasan pendidikan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang melihat video ini, terutama bagi saya sendiri. Saya Ibu Lutfia, izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.